Israel resmi memulai perluasan operasi militernya pada Minggu 18 Mei 2025 dalam tajuk Operasi Kereta Perang Gideon atau Gideon's Chariot. Hanya dalam sehari, ratusan warga Gaza dilaporkan tewas dalam operasi militer itu. Militer Israel mengerahkan pasukan dari Komando Selatan, baik dari tentara reguler maupun cadangan. Ribuan tentara disinyalir ambil bagian dalam operasi ini. Tujuan besarnya adalah memisah-misahkan Gaza dan mengusir warga Palestina ke kantung wilayah sipil yang sudah direncanakan Israel. Seperti apa pergerakan operasi militer Kereta Perang Gideon? Minggu 18 Mei 2025 adalah awal dari perluasan operasi militer darat Kereta Perang Gideon. Militer Israel menyebut operasi Kereta Perang Gideon ini bertujuan untuk membebaskan para sandera yang tersisa dan menghilangkan kendali Hamas di Gaza. Ribuan pasukan yang tergabung dalam 5 divisi kini beroperasi di dalam wilayah itu. Setidaknya ada 4 tujuan utama operasi itu. Pertama, mengintensifkan serangan darat dari IDF ke Gaza. Kedua, merebut kendali Gaza dari Hamas. Ketiga, memindahkan warga sipil dari Gaza Utara dan Gaza Tengah ke Gaza Selatan. Dan keempat, mencegah Hamas merampas bantuan kemanusiaan. IDF menyebut Angkatan Udara Israel telah menyerang lebih dari 670 target Hamas di Gaza yang mencakup gudang senjata, sel tahanan, terowongan, dan peluncur rudal anti-tank. Melalui akun X @IDF, militer Israel telah melancarkan serangan ke 3 wilayah. Di Gaza Utara, Israel memusatkan serangan ke sel-sel tahanan, pos peluncuran rudal anti-tank, dan bangunan militer. Kemudian di Gaza Tengah, militer Israel mengintensifkan serangan pada infrastruktur bawah tanah dan fasilitas penyimpanan senjata. Dan di Gaza Selatan, Israel menghancurkan sel tahanan, bangunan militer, pos peluncuran rudal anti-tank, dan bangunan jebakan. Israel turut mengepung satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi di Gaza Utara, yakni Rumah Sakit Indonesia. Setelah RSI dikepung, otomatis kini tak ada lagi rumah sakit umum yang masih beroperasi di Gaza Utara. Selain Rumah Sakit Indonesia, Israel juga menyerang kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Serangan juga diarahkan ke selatan Khan Yunis, termasuk rumah dan tenda yang digunakan warga untuk mengungsi. Sejumlah korban juga dilaporkan tewas di Gaza Tengah. Adapun perluasan operasi militer Israel berlangsung di tengah perundingan kesepakatan gencatan senjata di Qatar. Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir menyebut militer akan terus melanjutkan serangan ofensif, namun tetap memberikan fleksibilitas agar tidak mengganggu proses negosiasi. Meski demikian, terlepas dari klaim Kepala Staf IDF itu, serangan ofensif Israel tetap mengancam ribuan bahkan jutaan warga sipil yang ada di Gaza. Operasi itu pun bertujuan untuk menekan Hamas agar menyetujui gencatan senjata sementara sesuai ketentuan Israel. Israel menuntut pembebasan sandera tanpa adanya solusi jangka panjang penyelesaian konflik yang adil. Sementara Hamas menginginkan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan solusi jangka panjang. Jika negosiasi di Qatar itu gagal, maka militer Israel mengancam akan memperluas serangan dan mewujudkan rencana besar, yakni pemindahan massal warga Palestina. Seperti apa rencana pemindahan itu? Media asal Inggris, Sunday Times melaporkan IDF akan melakukan pemindahan massal warga Gaza jika perundingan gencatan senjata di Qatar gagal. IDF disebut berencana memindahkan warga Gaza ke 3 zona sipil terpisah yang dibatasi oleh 4 wilayah militer. Sunday Times turut membagikan peta pembagian zona sipil dan militer yang dibocorkan oleh diplomat yang mendapatkan pengarahan tentang rencana itu. Dan ini adalah pembagian zona sipil serta zona militer di Gaza. Zona berwarna merah adalah wilayah yang akan dikuasai militer. Sementara zona berwarna biru nantinya menjadi wilayah yang akan dihuni warga sipil. Untuk mencapai pemisahan wilayah ini, Israel akan melancarkan 3 operasi. Pertama, menguasai bagian utara yang mengarah ke kota Gaza. Kedua, melanjutkan pemisahan jalur Gaza di sepanjang poros Netzarim. Dan ketiga, membagi jalur Gaza di titik baru dengan memisahkan Khan Yunis dari pusat jalur Gaza.
Nantinya, bantuan akan disalurkan oleh perusahaan asing dengan kontraktor asal Amerika Serikat melalui 12 titik lokasi distribusi. Perusahaan itu akan membentuk Gaza Humanitarian Foundation. Rencana penyaluran bantuan kemanusiaan lewat perusahaan asing itu ditolak mentah-mentah oleh warga Gaza dan PBB selaku organisasi bantuan resmi di Gaza. Pasalnya, bantuan itu disebut akan melibatkan intervensi militer dalam pembagiannya. Warga Gaza tentu menolak karena penyaluran itu justru bisa semakin mengekang hak sipil penduduk Palestina. Sementara, PBB pun turut mengecam rencana itu dan menyebut bahwa inisiatif itu justru melanggar prinsip kemanusiaan. Karena adanya pemindahan massal, pengabaian kelompok rentan, dan tak menyelesaikan krisis yang ada. Operasi kereta perang Gideon seolah menjadi pembenaran Israel atas pendudukan sewenang-wenang di Gaza. Dalihnya untuk menekan keberhasilan kesepakatan gencatan senjata. Namun, terlepas dari sukses atau tidaknya perundingan gencatan senjata di Qatar, rencana pemindahan massal nampaknya tetap menjadi tujuan utama Israel. Israel mengacak-acak jalur Gaza dengan memisah-misahkan wilayahnya antara zona sipil dan zona militer. Seperti apa perkembangan operasi kereta perang Gideon ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.